Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6 semuanya yang soleh dan soleha? Alhamdulillah hari ini kita bertemu di pelajaran tematik dengan Ibu Evin Hilmayanti Dewi. Sebelum belajar, mari kita membuka pembelajaran hari ini dan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tematik masih di tema 8, yaitu bumiku dengan subtema 2 atau masuk ke subtema 2, yaitu bumiku dan musimnya. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan mengidentifikasi gagasan utama dari teks. Dan yang kedua yang akan kita pelajari adalah pergantian musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Baik, yang pertama kita akan belajar gagasan utama paragraf. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang ide pokok, kata kunci, informasi penting. Yang sekarang kita akan belajar gagasan utama. Gagasan utama adalah topik yang dibahas pada suatu paragraf dalam teks. Gagasan utama biasa disebut juga sebagai gagasan pokok, pikiran utama atau pokok pikiran. Kemudian, gagasan utama terletak pada kalimat utama. Sedangkan kalimat utama pada sebuah paragraf adalah kalimat yang memuat inti paragraf. Nah, kalimat utama ada 3. Jika kalimat utama ditemukan di awal paragraf, disebutnya paragraf deduktif. Jika kalimat utama ditemukan di akhir paragraf, maka disebut paragraf induktif. Dan jika kalimat utama itu ditemukan di awal dan akhir paragraf, maka paragraf tersebut disebut dengan paragraf deduktif induktif. Jadi, ketika kita akan mencari sebuah gagasan utama, maka harus mencari kalimat utama tersebut. Baik, ayo kita perhatikan bagaimana cara menentukan gagasan utama pada sebuah teks. Yang pertama, kita baca dengan cermat dulu setiap kalimat dalam suatu paragraf, difahami dan dibaca dengan teliti. Kemudian yang kedua adalah kita tentukan kalimat utama paragraf tersebut. Jika sudah menemukan kalimat utama, maka kita catat informasi penting yang terdapat pada kalimat utama itu. Nah, contohnya di sini bagaimana cara menentukan gagasan utama. Ibu mempunyai 2 buah paragraf. Yang pertama, Ibu ambil dari sebuah teks. Paragraf pertama Ibu bacakan dulu ya. Siapa sangka di Timur Tengah ini punya salju. Palestina memang memiliki iklim Mediterania yang ditandai oleh musim panas yang panjang dan kering, serta musim dingin yang pendek dan dingin. Salju relatif jarang turun di negara yang berkonflik ini. Namun, setidaknya curahan kristal es terjadi di negeri yang beribu kota di Ramallah itu pada musim dingin tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016. Nah, apa sih kalimat utama dari paragraf tersebut? Kalimat utamanya adalah Palestina memang memiliki iklim Mediterania yang ditandai oleh musim panas yang panjang dan kering, serta musim dingin yang pendek dan dingin. Kalau kalian perhatikan, kalimat utama ini teksnya sama persis dengan yang ada pada paragraf. Kalimat utamanya terdapat di awal paragraf, maka paragraf ini disebut dengan paragraf deduktif. Teksnya harus sama betul ya, tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang ditambahkan. Sedangkan untuk gagasan utama yaitu iklim Mediterania di Palestina. Nah, untuk mencari gagasan utama kita harus
informasi penting dari kalimat utama tadi. Baik, sekarang paragraf yang kedua yaitu, Ibu bacakan kembali. Curah hujan berbentuk salju biasanya terjadi selama bulan Januari dan Februari, khususnya di tempat dengan ketinggian tertentu seperti di sekitar Yerusalem dan dekat dataran tinggi Golan. Di beberapa musim dingin, salju bisa sangat deras, tetapi tidak pernah berlangsung lama. Nah, kalimat utama dari paragraf tadi yaitu ada di awal paragraf. Curah hujan berbentuk salju biasanya terjadi selama bulan Januari dan Februari, khususnya di tempat dengan ketinggian tertentu seperti di sekitar Yerusalem dan dekat dataran tinggi Golan. Ini kalimat utamanya. Dari kalimat utama kita bisa mendapatkan gagasan utama. Kita cari informasi pentingnya. Maka kita akan mendapatkan gagasan utamanya yaitu curah hujan berbentuk salju ada di Yerusalem dan dataran tinggi Golan. Ya, itu tentang gagasan utama. Nah, sekarang kita akan belajar pergantian musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Kalau tadi kita sudah membaca sebuah teks tentang musim yang ada di Palestina, ternyata biasa terjadi musim salju di negara Timur Tengah. Ya, oke, kita lihat ya pergantian musim di belahan bumi utara dan bumi selatan. Nah, pergantian musim di belahan bumi utara dan bumi selatan. Bumi memiliki poros yang miring dan membentuk sudut 23,5 derajat terhadap bidang datar. Kemudian, akibat kemiringan tersebut, matahari kadang lebih banyak menyinari belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Karena tadi membentuk sudut 23,5 derajat terhadap bidang edar. Berikutnya, perpindahan posisi matahari tersebut berdampak pada perbedaan 4 musim di wilayah subtropik bumi. Kita lihat ya. Setiap tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, di belahan bumi utara ini akan mengalami musim semi, sedangkan di belahan bumi selatan akan mengalami musim gugur. Kenapa bisa terjadi? Hal ini dikarenakan di belahan bumi utara mendapatkan penyinaran matahari lebih banyak dibandingkan di belahan bumi bagian selatan. Kemudian pada tanggal 21 Juni sampai 23 September terjadi musim panas di belahan bumi utara dan musim dingin di belahan bumi selatan. Hal ini dikarenakan di belahan bumi utara semakin berkurang mendapatkan penyinaran matahari dibandingkan belahan bumi selatan. Jadi belahan bumi utara ini akan terasa lebih panas. Kemudian yang ketiga, pada tanggal 23 September sampai 21 Desember, belahan bumi utara akan mengalami musim gugur, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim semi. Dan yang terakhir, tanggal 21 Desember sampai 21 Maret, belahan bumi utara akan mengalami musim dingin, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim panas. Musim dingin ini biasa terjadi misalnya ya di negara Jepang atau negara Korea terjadi musim salju, hujan salju itu musim dingin ya. Kalau di kita tidak terjadi musim salju tapi musim hujan dan kemarau gitu ya. Oke, kita lanjutkan bagaimana sih ciri-ciri 4 musim yang ada di negara subtropik tersebut. Kita lihat di sini ada musim semi. Musim semi ini tumbuhan dan daun di pepohonan akan rontok. Kemudian hawa pada musim semi panasnya sebesar 60 derajat dan dinginnya 40%. Kemudian hewan ternak keluar dari sarangnya dan melakukan aktivitasnya. Dan di musim semi ini sering turun hujan. Kemudian di musim gugur, tumbuhan akan layu, kemudian rontok. Hawa pada musim gugur 60% dingin, jadi lebih dingin ya.
Kemudian 40%-nya panas dibandingkan musim semi 60%-nya panas. Jadi lebih panas kalau di musim gugur, ini lebih dingin. Hewan-hewan kembali ke sarangnya. Kemudian langit akan menjadi gelap dan berwarna oranye. Yang ketiga, ciri di musim dingin yaitu tumbuhan yang biasanya sudah mulai rontok dan gundul yang ditimbuni salju-salju. Hawa pada musim dingin 80% dingin dan 20% panas. Berarti dingin sekali ya di negara subtropik tersebut. Hewan-hewan tertidur di sarangnya atau melakukan aktivitasnya di dalam sarang. Biasanya juga di musim dingin ini terjadi badai salju untuk negara subtropik. Dan yang terakhir di musim panas, ciri-cirinya adalah tumbuhan menjadi kering dan layu. Kemudian hawa pada musim panas 80% panas dan 20% dingin. Hewan yang ada di musim itu melakukan aktivitasnya dan mencari makan. Kemudian munculnya badai angin disertai hujan. Itulah ciri-ciri 4 musim di negara subtropik. Nah, untuk memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini, silakan kalian kerjakan latihan di buku pena halaman 30 nomor 1 dan 2 dan halaman 31 nomor 1 sampai nomor 3. Semoga kalian bisa memahami. Silakan pelajari dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.